semuanya, perkenalkan nama saya Sherly dengan NIM 240201020504 dari kelas MJ802, mata kuliah Intelligent Business. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses Intelligent Business dan tantangan menghadapi era digitalisasi. Latar belakang dari permasalahan ini adalah, di era digitalisasi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang menghadapi tantangan seperti mengintegrasikan berbagai teknologi dengan intelligent business, mengelola keamanan dan privasi data, menganalisis volume data yang besar secara efektif, beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat, serta mengambil keputusan berbasis data secara cepat dan tepat. Nah, intelligent business inilah yang menjadi kunci untuk membantu perusahaan mengubah data mentah menjadi informasi strategis yang mendukung keputusan bisnis yang lebih efektif dan efisien di era digital. Studi kasus yang akan dibahas adalah transformasi digital Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang juga menghadapi tantangan seperti volume data transaksi yang sangat besar, di atas 15 juta transaksi harian, kebutuhan untuk analisis real-time untuk deteksi fraud, integrasi berbagai sistem legasi dengan teknologi baru, persyaratan kepatuhan regulasi yang ketat untuk data nasabah, persaingan dari fintech dan bank digital. Nah, bank membutuhkan solusi intelijen bisnis untuk dapat mengintegrasikan dan menganalisis data dari berbagai saluran, serta untuk memberikan layanan yang lebih personal dan mendeteksi apabila terdapat pola transaksi yang mencurigakan. Nah, tentunya tantangan utama Bank Mandiri adalah bagaimana mengubah volume data yang besar menjadi insight yang actionable untuk meningkatkan layanan nasabah sekaligus menjaga keamanan dan kepatuhan. Identifikasi masalah dalam studi kasus ini adalah di mana infrastruktur data yang terfragmentasi, kebutuhan analitik real-time, keamanan dan kepatuhan data, serta keterbatasan sumber daya manusia. Tantangan keamanan data di era digital. Seperti yang kita ketahui, ancaman keamanan dalam konteks perbankan seperti institusi keuangan Bank Mandiri menghadapi berbagai ancaman keamanan seperti serangan cyber, seperti phishing, malware yang menargetkan data nasabah, kebocoran data internal yang dapat mengekspos informasi sensitif, serangan DDoS yang dapat mengganggu layanan perbankan digital, serta advanced persistent threat atau APT yang sulit dideteksi. Nah, Bank Mandiri perlu menerapkan apa? Bank Mandiri perlu menerapkan enkripsi data end-to-end untuk melindungi informasi sensitif, kemudian sistem deteksi anomali berbasis AI untuk mengidentifikasi serangan, kemudian multi-factor authentication untuk mengamankan akses, serta audit keamanan berkala untuk mendeteksi kerentanan. Tantangan teknologi dalam implementasi intelijen bisnis yaitu, satu, mengelola volume data yang besar, di mana Bank Mandiri menghadapi tantangan untuk mengelola jutaan transaksi harian. Nah, hal ini dijelaskan juga oleh Kornos dan Gurat tahun 2020, di mana analisis big data memerlukan infrastruktur yang kuat dan alat analitik yang canggih. Kemudian kualitas dan integrasi data, di mana data yang tersebar di berbagai sistem seperti core banking, CRM, dan kartu kredit dengan format yang berbeda sehingga akan menyulitkan integrasi. Data yang tidak konsisten atau tidak akurat dapat menyebabkan analisis yang salah dan keputusan bisnis yang tidak tepat. Kemudian analisis real time, di mana untuk mendeteksi fraud dan personalisasi layanan, Bank Mandiri membutuhkan kemampuan analisis real time. Sistem tradisional yang berbasis batch processing tidak mampu memenuhi kebutuhan ini dengan efektif. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana implementasi dan penggunaan sistem BI yang kompleks membutuhkan tenaga ahli dengan keahlian khusus seperti kemampuan dalam data science, analitik, teknologi BI, dan seringkali terbatas ketersediaannya. Strategi mengatasi tantangan dengan intelijen bisnis adalah dengan arsitektur BI terintegrasi, di mana Bank Mandiri ini berarti harus mengimplementasikan data lake, menggunakan Apache Kafka, dan implementasi data warehouse yang terintegrasi. Kemudian, analitik canggih, di mana penerapan data teknologi analitik canggih ini untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif, seperti machine learning, analitik prediktif, dan natural language processing untuk menganalisis sentimen dari feedback nasabah. Kemudian yang terakhir adalah keamanan data terpadu, di mana kita perlu mengimplementasikan sistem keamanan data yang komprehensif seperti enkripsi data end-to-end, sistem deteksi anomali berbasis AI, dan data masking untuk melindungi informasi pribadi nasabah. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pentingnya keamanan data, investasi infrastruktur, integrasi sistem, serta teknologi AI dan ML. Kemudian rekomendasi yang dapat saya sampaikan sebagai berikut, yaitu yang pertama rekomendasi umum berupa adopsi pendekatan bertahap, pengembangan kapabilitas internal, arsitektur terbuka dan scalable, kolaborasi bisnis dan IT, kemudian rekomendasi khusus yang dapat saya sampaikan adalah platform data terpadu, analitik real-time, security by design, dan innovation lab. Mungkin sekian paparan dari saya, sampai jumpa di lain waktu.